Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan mulai membahas bab selanjutnya, yaitu tentang bagaimana sebuah perusahaan berinvestasi ke perusahaan yang lainnya. Menurut teorinya, ketika kita berinvestasi ke perusahaan yang lain, dalam pencatatan atau pembukuan kita sebagai seorang investor, ada dua metode. Ada metode biaya dan ada metode ekuitas. Metode biaya atau nama lainnya adalah cost method dan metode ekuitas nama lainnya adalah equity method. Nah, bagaimana sih perbedaan antara kedua metode tersebut? Nah, kita langsung saja aplikasi ke dalam soal ya. Di sini katanya diketahui PT Renata membeli 20% kepemilikan PT Seruni. Artinya di sini PT Renata adalah sebagai seorang investor ya. Dia memiliki kepemilikan atau artinya dia berinvestasi kepada PT Seruni dengan nilai investasinya 70 juta pada tanggal 1 Januari tahun 2005. Nah, diketahui juga nilai buku aset bersih PT Seruni adalah 200 juta. Aset bersih itu dihitung dari total aset dikurangin total liabilities ya, dan akan disusutkan selama 10 tahun. Di sini ada kondisi PT Seruni selama tahun 2005, 2006, dan 2007. Ketika PT Seruni mendapatkan net income dan dividen yang akan dibagikan. Nah, yang dicatat oleh investor di sini tidak seluruhnya yang terjadi di PT Seruni, tetapi hanya sebesar 20% kepemilikan saja. Berarti di sini hanya 20% yang dicatat oleh investor. Dalam hal ini adalah PT Renata. Nah, oke, sekarang langsung kita catat saja yang ditanyakan. Jurnal dalam pembukuan PT Renata yang bertindak sebagai seorang investor, gitu ya. Nah, pertama kita akan mencatat metode yang pertama dulu adalah metode biaya atau nama lainnya adalah cost method. Nah, yang kita catat adalah kondisi yang pertama pada saat berinvestasi. Ketika kita berinvestasi ke perusahaan lain, berarti investasi kita akan bertambah. Penambahan investasi ada di sebelah debit. Berarti debitnya itu adalah investment. Nah, investasinya di mana? Berarti investment in PT Seruni. Kita investasinya mengeluarkan apa? Di sini katanya dengan mengeluarkan cash. Cashnya berarti akan berkurang di kredit sebesar berapa total investasinya, yaitu 70 juta. Yang perlu kita perhatikan, investasi itu tidak hanya dalam bentuk cash ya, tapi bisa juga dalam bentuk modal. Kalau modal saham ya, kalau modal saham kita keluarkan, berarti di kreditnya adalah modal saham. Tentunya, kalau modal saham itu harus ada selisih antara nilai nominal dengan nilai pasar. Nah, selisihnya itu nanti akan muncul yang dinamakan paid-in capital. Gitu ya, karena modal saham itu harus dicatat sebesar nilai nominalnya. Nah, di sini kebetulan cash ya, lebih sederhana. Yang kedua, yang dicatat ketika metode biaya itu adalah kondisi yang terjadi di PT Seruni. Di sini ada net income dan ada dividen. Metode equity, ketika terjadinya net income di PT Seruni, ya. Nah, mau itu net income atau net loss, dia tidak melakukan pencatatan. Berarti dia no entry. Jadi si investor tidak melakukan pencatatan terhadap net income. Dia hanya mencatat dividen saja. Ini dividen yang akan dibagikan oleh PT Seruni, totalnya 5 juta untuk tahun 2005, 2006 15 juta, dan 2007 35 juta. Yang dicatat oleh investor tidak semuanya, hanya sebesar kepemilikannya saja yaitu 20%. Berarti kita catat, karena kita menerima dividen, berarti di debitnya adalah menerima cash ya, di kreditnya adalah dividen income, pendapatan dividen. Ini kita catat selama tahun 2005 ya. Nah, yang nilainya itu tidak 5 juta, berarti kepemilikannya 20% dikali total 5 juta. Berarti yang diakui oleh PT Renata sebagai seorang investor hanya sebesar nilainya 1 juta saja. Nah, seperti ini ya. Ini untuk tahun 2005. 2006 pun sama. 2006 yang terjadi di sini hanya dividen saja. Berarti cash sama jurnalnya pada dividen income totalnya sama sebesar yaitu 15 juta yang terjadi dividen tahun 2006 dikali kepemilikannya 20%. Berarti nilainya adalah sebesar
3 juta. Ya. Jadi ketika dividen yang dibagikan karena investor menerima, berarti jurnalnya selalu cash pada dividen income. 2007 jurnalnya juga sama, berarti cash pada dividen atau dividen income, pendapatan dividen dalam hal ini. Total yang dibagikannya 35 juta. Ingat yang kita akui adalah sebesar kepemilikan yaitu 20%. Maka hasilnya sebesar 7 juta. Nah, ini metode equity ya. Jadi metode equity itu hanya memang metode cost. Metode cost dan metode equity itu hanya diakui oleh investor saja, yaitu PT Renata. Sedangkan oleh PT Seruni tidak ada metode cost dan ekuitas ya. Dia seperti biasa saja mencatat ketika terjadinya pembagian dividen, berarti dividen dividen pada cash gitu ya. Seperti itu ya. Nah, ini berarti pencatatan hanya untuk investor saja. Atau dalam hal ini adalah PT Renata. Nah, ini metode cost seperti ini. Jadi, ingat metode cost itu dalam terjadinya laba PT Seruni atau emiten ya, atau yang menerima investasi tidak melakukan pencatatan. Sekarang yang metode yang kedua, yaitu equity method. Seperti biasa ya, kita akan mencatat investasinya. Mau itu metode cost dan metode equity, pencatatan investasi sama ya. Pencatatan investasi di awal sama, berarti investment in PT Seruni. Nah, kreditnya juga sama, cash. Sebesar berapa total investasinya tadi? 70 juta. Seperti ini untuk metode equity, sama ya. Sama dengan metode cost. Sedangkan sekarang kondisi yang terjadi pada Seruni ada net income dan dividen. Nah, untuk yang metode equity, net income akan melakukan pencatatan. Karena ini laba oleh emiten, berarti investor juga akan mengalami laba, ya. Jadi di sini laba bertambah akan menambah investasi. Berarti debitnya investment in PT Seruni. Nah, kreditnya berarti pendapatan atau retained earning boleh ya. Income atau pendapatan saja. Income from PT Seruni. Pendapatan dari PT Seruni. Income from investment ya. Sebesar tidak 20 juta juga, tapi sebesar kepemilikan. Jadi selalu sebesar kepemilikan. Berarti 20 juta dikali 20%. Jadi hanya sebesar nilainya 4 juta. Ini tahun 2005 ya. Nah, kemudian tahun 2005 terjadi apa lagi? Dividen. Dividen, karena dia juga menerima dividen, berarti debitnya adalah cash. Nah, kreditnya tidak kayak cost. Cost itu kan dividen income ya. Kalau equity, tidak pada dividen income, tapi langsung dia akan mencatat pada investmentnya sendiri. Ya. Jadi dia mengurangi investment in PT Seruni. Gitu ya. Jadi bukan pendapatan dividen, tapi kreditnya investment in PT Seruni. Sebesar totalnya sama ya, berarti 5 juta dikali 20%, hasilnya 1 juta. Nah, seperti ini. Kemudian di sini karena kita mencatat laba, ini akan diamortisasi ya, atau kita akan mencatat amortisasi atas net asset-nya. Ini khusus untuk metode equity. Nah, mencatat investasinya, amortisasinya dari sini. Berarti income yang tadinya bertambah, karena diamortisasi berarti akan berkurang. Income from PT Seruni, ya. Ini untuk per tahun ya, untuk tahun 2000, ini untuk berarti untuk tahun 2005 ya. Kreditnya adalah investment. Jadi kebalikan dari sini ya, investment in PT Seruni. Sebesar caranya net assetnya adalah kan 200 juta ya. Berarti di sini 200 juta akan dikalikan 20%. Nah, hasil ini nanti akan dikurang, hasil ini 70 juta ya, akan diselisihkan dengan investasinya. Berarti 70 juta dikurangin hasil ini
dibagi 10 tahun. Hasilnya adalah sebesar 3 juta. Nah, demikian pencatatan untuk metode equity tahun 2005. Ya, sekarang nanti kita akan silakan kalian kerjakan untuk tahun 2006-2007. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.